Pemerintahan Trump menekan Indonesia agar membatalkan kesepakatan untuk membeli jet tempur buatan Rusia dan kapal perang Tiongkok, bagian dari upaya global untuk mencegah saingan terberatnya mengikis superioritas militer AS, dilansir Bloomberg. Indonesia baru-baru ini memutuskan untuk tidak bergerak maju dengan rencana untuk membeli 11 jet tempur Sukhoi Su-35 dengan harga sekitar $1,1 miliar. Langkah untuk mengesampingkan kesepakatan itu terjadi setelah para pejabat AS menjelaskan bahwa Indonesia dapat menghadapi sanksi karena berurusan dengan Rusia. Pemerintahan Presiden Joko Widodo juga khawatir AS akan mengambil tindakan hukuman terhadap perdagangan jika itu berlanjut dengan kesepakatan China. Langkah tersebut menggambarkan bagaimana AS mencapai beberapa keberhasilan, kadang-kadang dengan tekanan keuangan dan ekonomi, menghalangi negara-negara lain untuk berurusan dengan Rusia dan China, yang diidentifikasi oleh pemerintahan Trump sebagai ancaman terbesar bagi keamanan nasional Amerika. Berdasarkan kesepakatan barter yang diumumkan pada Agustus tahun 2017, Indonesia berencana untuk membeli 11 jet tempur Sukhoi Su-35 dengan imbalan Rusia membeli barang-barang seperti karet, minyak kelapa sawit mentah, kopi, teh, furnitur, dan rempah-rempah. Perjanjian tersebut akhirnya ditandatangani oleh mantan Menteri Pertahanan Indonesia Ria Mizar Triakudu pada Februari tahun 2020. Menteri Pertahanan AS yang ditanya pejabat Indonesia terkait penekanan pembelian jet tempur Rusia, mengatakan itu hanya kebijakan mereka, kata pejabat itu, seraya menambahkan bahwa Indonesia menduga itu mungkin juga karena pesawat tempur Rusia akan memberikan keunggulan Indonesia dari negara tetangga seperti Australia dan Singapura. Sebaliknya Amerika mengatakan kepada Indonesia untuk mempertimbangkan pembelian F-16 Viper. Namun, kata pejabat itu, Indonesia malah mencari cara untuk menegosiasikan pembelian pesawat F-35 yang dikembangkan sebagai bagian dari program Joint Strike Fighter multi-negara. Program JSF, dipimpin oleh AS, termasuk Inggris, Italia, Belanda, Australia, Kanada, Denmark, dan Norwegia. Singapura baru-baru ini setuju untuk membeli pesawat di bawah program ini, sementara Jepang adalah pembeli asing terbesar jet siluman itu. Pejabat tersebut mengatakan AS menegaskan bahwa pemerintah Widodo berisiko terkena sanksi Countering America's Adversaries Through Sanctions Act atau CAATSA, yang berlaku untuk pembelian peralatan pertahanan buatan Rusia. Ancaman langsung untuk membeli kapal-kapal perang Cina kurang jelas, kata pejabat itu, tetapi pemerintah melihat Indonesia rentan terhadap perdagangan. AS tidak dapat mengomentari percakapan diplomatik pribadi, ujar juru bicara Departemen Luar Negeri melalui email. AS mendesak semua sekutu dan mitra untuk menghindari transaksi baru peralatan militer Rusia untuk menghindari sanksi di bawah CAATSA, ungkap juru bicara tersebut, seraya menambahkan bahwa tujuan kebijakan Amerika adalah untuk menangkal pendapatan Rusia yang dibutuhkan untuk melanjutkan pengaruh buruknya. Kesepakatan Indonesia untuk kapal-kapal patroli Angkatan Laut Tiongkok dibahas selama kunjungan Menteri Prabowo ke Tiongkok. Itu adalah salah satu dari beberapa perjalanan baru-baru ini yang dilakukan oleh mantan Jenderal Pasukan Khusus sebagai bagian dari tur kepanduan untuk mendapatkan sistem senjata dan perangkat keras lainnya.
Ia juga mengunjungi Rusia, Turki, Jerman, dan Prancis.